Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Kita akan mulai dan kita akan tunduk kepala masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau berikan, dan biarlah Tuhan berkenan sekali lagi menyapa hati dan jiwa kami melalui firman-Mu. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan sungguh akan menguatkan dan menuntun kami dalam perjalanan kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sapaan rohani hari ini diambil dari kitab Nabi Yeremia, pasal 17, ayat 5 sampai dengan 8. Dengan tema kutuk dan berkat. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Melalui firman Tuhan kutuk dan berkat ini, sebetulnya Tuhan menawarkan agar kita boleh memilih. Kita mau menerima kutuk atau menerima berkat. Apa yang membedakan antara kutuk dan berkat? Adalah dengan sebuah pertanyaan, siapa yang menjadi andalan saudara? Siapa yang menjadi andalan dalam hidupmu? Jikalau yang menjadi andalanmu adalah Tuhan, maka engkau akan diberkati. Jikalau bukan Tuhan, maka engkau terkutuk. Kenapa Tuhan begitu keras berbicara tentang mengandalkan sesuatu itu harus antara kutuk dan berkat? Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir antara mengandalkan Tuhan itu seolah-olah cara berpikirnya sesimpel ini. Kalau saya belajar dengan mengandalkan Tuhan, nilai saya A. Jikalau saya belajar tidak mengandalkan Tuhan, nilai saya C. Berarti kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, maka yang rugi saya sendiri. Urusannya selesai. Sebetulnya bukan seperti itu. Di dalam hidup ini hanya ada satu di antara dua pilihan. Saudara diberkati Tuhan atau saudara dikutuk. Mengapa? Ketika saudara mengandalkan Tuhan, itu artinya dalam bahasa Ibraninya, itu berarti dengan sepenuh hati sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kemudian lebih confident, lebih nyaman, lebih aman, lebih yakin ketika saudara menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan soal mendapatkan nilai A atau nilai C, tetapi adalah apakah dalam hidupmu engkau sungguh-sungguh sudah sampai kepada satu titik memutuskan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang saudara percayai,
dan saudara mempercayakan diri saudara sepenuhnya hanya kepada Dia. Kalau saudara betul-betul menyerahkan itu sampai pada tahap saudara merasa nyaman, saudara merasa confident, saudara semakin yakin, berarti saudara mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau bukan Tuhan, mungkin manusia, mungkin kekuatan benda-benda, mungkin kekuatan diri sendiri dan akal budi kita, maka sesungguhnya itu saudara memilih kutuk. Kenapa Tuhan berbicara begitu keras? Karena ternyata ketika saudara tidak memilih Tuhan, itu artinya saudara tidak mempercayai tentang kuasa Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang kasih setianya, dan saudara lebih mempercayakan diri saudara kepada yang bukan Tuhan. Dan bagi Tuhan, itu sebuah pemberontakan. Bagi Tuhan, itu menjauhkan hati dari Tuhan. Bagi Tuhan, itu saudara melawan Tuhan. Saudara menolak Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, sebuah keputusan yang harus jelas diambil oleh setiap kita umat Tuhan. Apakah saudara rela ikhlas menyerahkan diri saudara sepenuhnya untuk diatur dan mempercayakan hidup saudara sepenuhnya mengandalkan Tuhan? Jikalau ya, dalam situasi kondisi keadaan apapun saudara nyaman karena Tuhan ada dalam hidupmu dan engkau menjadikan Dia harapanmu, maka engkau sudah mengandalkan Tuhan, saudara sudah memilih sebuah keputusan yang jelas. Apa itu? Saudara memilih bagaikan tanaman mau ditanam di mana. Dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu ditanam di tempat tanaman di tepi air. Ditanam dengan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keputusan saudara untuk sepenuhnya mempercayakan seluruh hidup, makna hidup, arti hidup, dan berharganya hidupmu kepada Tuhan dengan cara Tuhan. Itu berarti saudara sudah menaruh hidup saudara bagaikan tanaman yang punya keputusan yang jelas di tempat yang benar, dan disitulah saudara akan berakar, disitulah saudara akan bertumbuh, dan di sanalah saudara akan tidak berhenti menghasilkan buah. Tetapi sebaliknya, jikalau keputusan saudara tidak jelas, sehingga saudara pun tidak berakar dalam Tuhan, tidak bertumbuh dan tidak berbuah, berarti sesungguhnya saudara tidak memilih mengandalkan Tuhan. Berarti saudara tidak memilih berkat, tetapi kutuk. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita apa yang difirmankan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Masa depan saudara suram. Saudara tidak akan mempunyai arti apa-apa, dan hidup saudara tidak akan menghasilkan buah-buah apapun. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengajak saya dan saudara serempak dan berkata dan menjalankan apa yang difirmankan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah melalui sapaan rohani hari ini mengajak kami semua berintrospeksi diri. Siapakah yang kami andalkan selama ini? Apakah kami memilih berkat? Apakah kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan saja? Kiranya setiap kami tidak membuang kesempatan untuk memilih berkat, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan menaruh harapan hidup kita hanya kepada Tuhan.
dan jauhkan kami dari mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan orang lain. Tolonglah kami Bapa, supaya hidup kami bermakna, berbuah, bertumbuh, berakar, seperti yang Engkau harapkan, yang pada akhirnya menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.